Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang hasil diskusi kami, yaitu adaptasi terhadap olahraga, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Hartati Ekowardani. Kelompok 7 terdiri dari saya sendiri, Rika Melestari, ada Rio Hidayanto Pratama, Rivaldi Ramadan, Rizal Dwi Prasetyo, Surya Satria Kalbuadi, dan Sugianto. Selanjutnya, pengertian adaptasi olahraga. Adaptasi adalah cara organisme dalam tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Organisme yang bisa beradaptasi terhadap lingkungannya mampu untuk bertahan hidup. Sedangkan dalam ilmu olahraga, adaptasi berarti pengaruh yang diberikan terkait hasil pelatih dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya yaitu adaptasi fisiologis dalam menanggapi pelatihan. Yang pertama ada detak jantung istirahat, kedua volume sekuncup dan curah jantung, ketiga penyerapan oksigen dan kapasitas paru-paru, keempat ada tingkat hemoglobin, yang kelima hipertrofi otot, dan yang terakhir efek pada serat otot kedutan cepat atau rendah. Tujuannya mengkaji hubungan antara prinsip-prinsip latihan, adaptasi fisiologis, dan peningkatan kinerja. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, kali ini kita akan masuk ke dalam submateri mengenai adaptasi dari stroke volume atau volume sekuncup dengan cardiac output atau curah jantung. Sebelumnya kita harus ketahui dulu mengenai definisi atau pengertian dari keduanya. Stroke volume merupakan jumlah darah yang dipompa keluar dari ventrikel kiri jantung dalam satu kali kontraksi. Mengingat darah ini masuk ke dalam tubuh. Pelatihan, terutama latihan aerobik, akan menyebabkan peningkatan stroke volume. Hal ini dikarenakan ventrikel kiri akan bertambah besar, serta akan mengisi lebih banyak efisiensi dan berkontraksi lebih kuat. Hasilnya akan lebih banyak darah yang dipompa ke seluruh tubuh berkontraksi. Kemudian pengertian dari volume sekuncup. Volume sekuncup berhubungan langsung dengan curah jantung yang benar, yaitu volume darah yang dipompa keluar dari ventrikel kiri per menit dan dihitung dengan mengambil volume sekuncup dan mengalikannya dengan jumlah denyut per menit untuk menentukan volume yang dipindahkan setiap menit. Kemudian, apa hubungan dari aktivitas olahraga dengan peningkatan stroke volume dan cardiac output? Ya. Latihan, terutama latihan aerobik, akan menyebabkan peningkatan curah jantung. Hal ini dikarenakan peningkatan volume sekuncup memungkinkan jantung untuk memindahkan lebih banyak darah ke seluruh tubuh pada setiap denyut jantung daripada sebelum latihan, karena tubuh membutuhkan lebih sedikit detak jantung atau kontraksi pada beban kerja apapun, termasuk pada keadaan istirahat. Hal ini berarti bahwa detak jantung istirahat atlet yang dilatih akan menurun karena adaptasi latihan. Alasan lain penurunan denyut jantung istirahat adalah bahwa latihan, terutama latihan aerobik, menyebabkan tubuh memproduksi lebih banyak hemoglobin. Pada saat melakukan aktivitas olahraga, maka dinding dari ventrikel akan bertambah besar ya. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, lingkaran merah sebelah kiri adalah dinding ventrikel untuk orang yang jarang atau bahkan tidak pernah berolahraga. Ketika fisik tersebut dilatih, maka dinding ventrikel akan semakin bertambah besar, yang ditunjukkan oleh lingkaran merah sebelah kanan. Bagaimana mekanismenya secara luas nanti akan dijelaskan oleh
rekan dari kelompok kami, namun saya akan kupas sedikit. Hemoglobin bertanggung jawab untuk pengangkutan oksigen ke seluruh tubuh. Oksigen mengikat hemoglobin dan kemudian dikirim ke sel-sel kerja seorang atlet terlatih dan memiliki peningkatan kadar hemoglobin per mililiter darah. Ini berarti bahwa setiap mililiter darah memberikan lebih banyak oksigen daripada itu. Sebelum pelatihan dan sebagaimana hasilnya pada beban kerja tertentu, tubuh dapat menggunakan lebih sedikit darah untuk mengirimkan oksigen. Hal ini menyebabkan penurunan lebih lanjut dalam denyut jantung yang diperlukan pada setiap beban kerja tertentu, termasuk pada keadaan istirahat, peningkatan kadar hemoglobin dan mioglobin yang menyebabkan peningkatan pengambilan oksigen dalam tubuh. Serapan oksigen atlet terlatih adalah kemampuan tubuh untuk menyerap oksigen ke dalam darah, mengangkut oksigen, kemudian mentransfernya ke dalam otot. Penyerapan oksigen meningkat dalam menanggapi pelatihan dan memungkinkan pengiriman lebih cepat serta lebih efisien. Baiklah, dari materi ini kita ambil kesimpulan bahwasanya untuk atlet yang terlatih, adaptasi dalam hal ini akan mampu meningkatkan kapasitas dari pengeluaran darah yang berasal dari ventrikel kiri. Ya, dari gambar tersebut juga kita dapat menyimpulkan adanya penambahan ukuran dari ventrikel yang menyebabkan jantung akan mengeluarkan darah lebih banyak dan tentunya akan menghasilkan hemoglobin yang lebih banyak. Kita akan masuk ke dalam materi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai adaptasi terhadap penyerapan oksigen dan kapasitas paru-paru. Urutan penyerapan oksigen dimulai dari rongga hidung, kemudian dilanjutkan laring, faring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Setiap pada pernapasan manusia, frekuensi pernapasan manusia normal berkisar antara 12 hingga 15 kali per menit. Dalam sekali bernapas sekitar 500 mili udara dihisap dan dikeluarkan melalui paru-paru. Proses transport oksigen adalah bila oksigen telah berpindah dari alveolus ke dalam darah dan paru-paru, maka oksigen akan diangkat ke kapiler jaringan perifer. Faktor-faktor yang menentukan konsumsi oksigen. Yang pertama adalah jantung, paru-paru, dan pembuluh darah harus berfungsi dengan baik. Yang kedua, proses penyampaian oksigen ke jaringan oleh sel darah merah harus normal. Yang ketiga, jaringan otot harus memiliki kapasitas yang normal untuk mempergunakan oksigen atau memiliki metabolisme yang normal sehingga mitokondria dapat berfungsi secara normal. Kapasitas paru-paru dapat dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama adalah kapasitas inspirasi. Kapasitas inspirasi adalah volume maksimal udara yang dihirup masuk ke dalam paru-paru sesudah ekspirasi normal. Kapasitas inspirasi mencakup pada volume tidal dan volume cadangan inspirasi. Nilai normalnya adalah 3.800 mili. Yang kedua adalah kapasitas vital. Kapasitas vital adalah volume maksimal udara yang dihembuskan keluar secara paksa sesudah melakukan inspirasi yang dalam. Kapasitas vital mencakup pada volume cadangan inspirasi, volume tidal, dan volume cadangan ekspirasi. Nilai normalnya adalah 4.800 mili. Yang ketiga adalah kapasitas residual fungsional. Kapasitas residual fungsional adalah volume udara yang tertinggal dalam paru-paru sesudah melakukan ekspirasi normal. Kapasitas residual fungsional mencakup volume cadangan dan ekspirasi dan volume residual. Nilai normalnya adalah 2.200 mili.
Yang keempat adalah kapasitas total paru-paru. Kapasitas total paru-paru adalah volume udara yang terdapat dalam paru-paru sesudah melakukan inspirasi maksimal ke dalam. Kapasitas total paru-paru mencakup semua volume. Nilai normalnya adalah 6000 mili. Sistem penyerapan oksigen atau respirasi berperan dalam keseluruhan proses terjadinya pemindahan oksigen dari atmosfer atau lingkungan luar ke dalam jaringan tubuh yang bertujuan untuk menunjang proses metabolisme sel dan homeostatis serta pengeluaran karbon dioksida dari jaringan tubuh ke atmosfer sebagai sisa-sisa dari proses oksidasi. Sekian yang bisa saya jelaskan tentang penyerapan oksigen dan kapasitas paru-paru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ada hipertrofi otot. Hipertrofi otot adalah peningkatan ukuran otot di bagian tubuh tertentu. Umumnya pada tampak otot bagian lengan dan otot bagian paha. Hal ini berbeda dengan hiperplasia otot, yaitu pembentukan sel-sel otot yang baru. Nah, hipertrofi otot berarti pertumbuhan sel-sel otot yang ada dalam tubuh. Di sebelah sini sudah ada gambar otot sebelum dilatih dan otot yang sudah dilatih. Bagaimana bisa terjadi? Untuk membentuk otot atau melatih otot, kita dapat melakukan latihan-latihan yang dapat membentuk otot. Nah, yang pertama, kita dapat melakukan gerakan latihan gabungan saat berolahraga. Melakukan lebih banyak gerakan, dalam artian, lebih banyak bagian tubuh yang digerakkan akan semakin cepat otot itu bekerja dan terlatih. Nah, yang kedua, mengonsumsi makanan yang bergizi atau yang lebih memiliki banyak protein. Nah, yang ketiga, dianjurkan jangan asal mengangkat beban pada saat berolahraga. Nah, sebisa mungkin kita memvariasikan olahraga supaya tubuh dapat terus belajar dan otot yang kita inginkan dapat tertargetkan. Jadi, saat berolahraga kita sebisa mungkin untuk memvariasikan gerakan-gerakan agar tubuh kita merespon dengan baik. Jangan asal mengangkat beban, yang ada kita malah terjadi cedera atau hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Nah, yang terakhir yaitu mengatur pola tidur yang cukup. Nah, di sini dianjurkan seminimal mungkin kita beristirahat atau tidur yaitu 7 jam per malam. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Tingkat hemoglobin. Hemoglobin merupakan komponen dalam sel darah merah yang berperan penting untuk memikat oksigen dalam darah. Hemoglobin adalah protein kaya zat besi dalam sel darah merah yang bertugas membawa oksigen ke seluruh tubuh. Macam-macam penyakit yang dapat menyebabkan produksi hemoglobin turun. 1. Anemia defisiensi besi. 2. Anemia aplastik. 3. Gagal ginjal kronis atau kerusakan berat. 4. Kanker darah. Yang kelima, hipotiroidisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yaitu adaptasi terhadap olahraga. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rio Hidayanto Pratama, NIM saya 2006 1163 5651, saya dari Offering PJKRJ. Ini pengertian secara singkatnya, ini adaptasi yaitu adalah cara organisme dalam tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Sedangkan dalam ilmu olahraga, adaptasi itu berarti pengaruh yang diberikan terkait hasil pelatihan dalam suatu periode tertentu. Karena tubuh manusia itu dapat melakukan aktivitas yang terkoordinasi secara sempurna, seperti kita melakukan suatu proses atau latihan yang berkelanjutan, maka tubuh kita itu secara otomatis akan beradaptasi pada saat itu untuk menyesuaikan
baik suhu ataupun keadaan-keadaan alam sekitar dan gerakan yang kita lakukan tersebut. Adaptasi itu juga suatu yang tadi kita katakan itu suatu proses penyesuaian. Proses penyesuaian diri ini juga memiliki beberapa faktor atau menggantung terhadap beberapa faktor. Antara lain yang pertama yaitu adalah faktor jenis olahraga apa yang kita mainkan atau olahraga apa sih yang kita akan lakukan, seperti sepak bola, bagaimana kita beradaptasi, kaki kita beradaptasi terhadap bola yang bundar, intensitas waktu yang dilakukan saat kita bermain bola. Itu faktor yang pertama. Sedangkan faktor yang kedua itu adalah yang faktor-faktor yang dimiliki oleh individu masing-masing, faktor-faktor yang dimiliki oleh tubuh kita. Sebagai contohnya seperti umur, tentu saja berbeda. Jikalau ada adaptasi seorang yang sudah manula dengan orang yang remaja dan juga anak-anak itu berbeda. Yang lebih dapat memaksimalkan diri untuk cepat beradaptasi yaitu seorang pada usia yang sangat membara, yaitu remaja, kisaran 19, 20, 21, 22, 23 dan selanjutnya sampai sebelum usia manula. Juga faktor seks juga sangat mempengaruhi, dan juga kesegaran jasmani tubuh kita, kesehatan kita, bentuk fisik kita itu mempengaruhi di dalam adaptasi kita di suatu olahraga tertentu. Yang ketiga ya ini faktor keadaan lingkungan kita. Di mana kita beradaptasi? Apakah lingkungan itu panas? Apakah lingkungan itu dingin? Itu juga sangat mempengaruhi di dalam adaptasi kita selama kita beradaptasi. Mungkin kalau kita terbiasa hidup di lingkungan panas, tiba-tiba di lingkungan dingin, itu maka tubuh kita akan menyesuaikan diri di lingkungan seperti saya. Yang awalnya saya itu tinggal di Bali yang lumayan panas karena di situ juga pulau yang kecil, banyak pantai dan lumayan panas di situ. Terus saya sekarang pindah tinggal di Malang yang dikelilingi oleh gunung dan cukup dingin. Awal-awal tubuh saya akan beradaptasi, merasakan kedinginan yang sangat luar biasa hingga saya itu hidung saya banyak mengeluarkan ingus dan yang lain-lain. Tapi lama-lama tubuh saya akan penyesuaian dan akhirnya terbiasa dengan hal tersebut. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya atau teman saya. Adapun tadi kekeliruan saya mohon maaf. Adapun lebihnya itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kurangnya melalui kata-kata atau hal-hal yang lain itu murni kebodohan saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.